Jadi gini Non, dari apa yang sudah kita bicarakan dari awal sampai akhir ya, pesan kesan buat teman-teman muda ini bagaimana untuk bisa satu berliterasi, berpendidikan, dan pada akhirnya yang menjadi manusia yang bermanfaat kan gitu ya. Gimana? Oke, mungkin ini karena kita seumuran nih, aku mau nge-disclaimer dulu kalau misalnya perjalanan aku juga nggak sebagus apa yang tadi teman-teman dengar. Kalau misalnya apa yang ada di diri aku juga nggak semulus apa yang tadi teman-teman dengar juga gitu ya. Aslinya tuh banyak banget hal-hal yang masih jelek juga. Aku juga masih sama-sama belajar, tapi beberapa poin yang mau aku highlight di sini malam hari ini, tentunya di Nawa Coffee, itu adalah yang pertama. Kalau menurut aku harusnya generasi muda tuh harus lebih aware sama lingkungannya. Semakin era pendidikannya, industrinya semakin berkembang, semakin maju, otomatis antar individunya tuh makin bersaing. Secara kita sadar atau enggak gitu. Bersaing tuh nggak cuma hanya dari untuk dapat pekerjaan yang bagus, tapi juga untuk menjadi manusia yang sebenarnya aja tuh kayak itu bersaing satu sama lain. Nah, gimana cara kita untuk bisa tetap berada di atas gitu? Jangan sampai kita tertindas di negeri kita sendiri, terus jangan sampai kita nggak bisa terlihat lah batang hidungnya kasarannya kayak gitu. Itu yang pertama kalau bagi aku emang harus dengan ilmu sih. Gak mesti harus kayak kita jadi yang juara satu, gak mesti harus kita jadi yang terbaik, tapi seenggaknya kalau menurut aku kita harus do the best di setiap momen yang lagi kita lakuin. Yang pertama, kalau menurut aku kita harus do the best dulu nih sama hubungan kita sama Allah. Karena sebaik apa hal-hal yang kita udah lakuin di dunia itu menurut aku berkaitan erat sama seberapa lama kita sujud di hadapan Allah tuh. Menurut aku sih, aku ngerasanya kayak setiap aku mendapatkan suatu kemudahan itu tuh aku selalu berpikir kayak, oh ini kayaknya berkat aku nolong adik-adik aku di teras. Aku selalu ngerasa kalau misalnya aku lagi dipermudah, oh ini berkat aku habis nolong adik-adik aku kayak gitu. Jadi yang pertama itu habu minallahnya. Terus yang kedua habu minanas. Literasi tuh tadi sih, kayak aku aja sebenarnya nggak suka baca buku yang hard copy kayak gitu. Tapi dengan kita secara visual seperti ini, itu juga selain nambah literasi, juga nambah kolaborasi yang bakal mungkin kedepannya kita bisa membuka pintu-pintu yang lain gitu. Kayak aku yang udah lama nggak ketemu Kak Sherina, tiba-tiba ketemu lagi gitu. Terus aku ketemu sama teman-teman dari IAIN nih, aku seneng banget. Nanti abis ini kita tukar-tukaran kontak lah ya. Yang jomblo yang mana? Kirain mau diajak ke Turki. It's my dream, Pak. It's my dream. Ya. Terus yang ketiga, menurut aku seberapa jauh kita mau mengejar jadi yang terbaik, kalau misalnya nggak bisa bermanfaat untuk orang lain tuh rasanya menurut aku hampa sih. Kayak aku nih bukan juara kelas nih di ITB. Maksudnya kayak ITB tuh kayaknya kumpulan orang-orang yang wah udah the best banget lah gitu. Tuh aku bagaikan debu di sana gitu kayak di ITB. Tapi gimana caranya aku bisa lebih bermanfaat yang mungkin bisa lebih membranding diri aku, lebih bisa mengoptimalkan apa yang ada di diri aku gitu, sehingga aku tuh terlihat setara sama profesor-profesor lain yang ada di ITB yang padahal aslinya tuh dari segi keilmuan, literasi dan yang lain tuh mungkin underground gitu. Nah, jadi itu, tetap fokus aja sama diri kita sendiri, apa yang kita punya, di situ dikembangin, nggak usah insecure, nggak usah kayak, oh ini kayaknya nggak bisa, ini kayak bisa, branding aja diri kita, mulai dari sesimpel di Instagram, posting apa yang kita suka, biar orang tuh tahu kalau, oh ternyata aku tuh punya ini, aku tuh bisa ini, kayak gitu. Terus, for your information, aku tuh walaupun punya teras nggak baca yang suka dunia literasi kayak IPK aku tuh kayaknya kayak sama kalian tuh lebih gede IPK kalian gitu ya. Nah tapi aku kemarin sempat jadi asisten dosen dan aku dapat proyek megang IKN waktu sebelum pemilu. Nah di sana tuh justru banyak peluang yang mau aku highlight. Kalau misalnya nggak cuman literasi dari segi kepintaran ataupun akademisi yang bisa bikin teman-teman unggul gitu, tapi ada sisi literasi lain yang kayak tadi Kak Aji sampein gitu. Kayak gimana cara kita bisa berkomunikasi dengan baik, gimana cara kita bisa mengontrol emosi kita, gimana kita cara bisa membaca situasi, baca medan, terus gimana cara kita mengasah soft skill kita. Nah itu bakalan bisa lebih oke lah kalau misalnya di combine kayak gitu. Mungkin itu dari aku. Sehat-sehat ya Nan. Oh ya, sorry banget nih aku kayak harus pamit duluan karena ini udah jam malam ya. Soalnya aku kalau malam berubah nih
kan jadi Maharani Maharono. Jadi harus cepat-cepat pulang. Iya. Aduh, berat Ini ya. tahu- Manusia serigala Iya, lah, ya. aku takut sepatunya berubah nih, jadi aku harus buru-buru pulang. Iya. Teman-teman semua sehat selalu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Yeay. Di sesi terakhir, Majelis Nawaina akan sedikit memberi pesan dan kesan terkait literasi. Tadi para narasumber perempuan kita sangat baik untuk sebuah inspirasi pada malam kali ini. Kepada rekan Alfi dan rekan Ajis akan memberi sedikit pesan-kesan kepada para audiens dan penonton yang hadir di sini. Gimana Pak tentang literasi, kesan dan pesannya tadi obrolan? Aduh, tadi memang luar Panjang biasa ya. Pak ya. Menarik sekali Pak, sampai jauh ke Turki kan tadi ya. Maharan. Itu kalau pengalaman itu kayaknya kita ngejar agak susah Pak. Susah. Susah. Apalagi kita Ke bandara Turunan juga. kidul paling kita bisa ya, Pak. kemudian tadi ada sharing juga kan Pak yang luar biasa, memang itu perempuan-perempuan hebat lah. Semoga banyak juga yang terinspirasi dari pembahasan kali ini, yang mana perempuan itu tidak hanya berkutat di dalam sumur, dapur dan kasur lah gitu. Jadi kan seperti itu. Tapi untuk bisa memacu Pak Wahid, untuk teman-teman ya, saya punya sedikit untuk closing ya gitu ya. Terkadang segala sesuatu itu bermula daripada pola pikir dan paradigma. Jadi dari pola pikir kita, anggapan kita, apa yang kita pikirkan akan berimbas kepada apa yang akan kita ucapkan. Apa yang kita pikirkan Apa yang kita pikirkan akan berimbas kepada apa yang kita ucapkan, dan ucapan kita itu akan berdampak kepada apa yang akan kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi kalau kita sudah berpikir positif, kemudian kalau kita sudah mengucapkan oke, hari ini saya mau melakukan ini, maka terjadilah sesuatu itu yang kita lakukan dari pola pikir, dari ucapan, sehingga pada perilaku yang akan kita lakukan. Dan ketika perilaku tersebut itu kita ulang, kita terus menerus sebagainya, itu akan menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan. Jadi kita tidak terlahir langsung pintar, kita tidak terlahir langsung menjadi orang yang hebat. Tapi kalau kita punya pola pikir yang positif, ucapan yang positif, kemudian kegiatan yang berdampak positif, dan itu kita ulang terus menerus, itu akan menjadi kebiasaan, yang kebiasaan itu menjadi positif. Jadi berpikirlah bahwa segala sesuatu itu kita bisa melakukan dengan positif, dan pada akhirnya khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberikan manfaat dan kebermanfaatan kita itu kepada orang lain. Gitu sih Pak. dari literasi juga bisa membuat. Betul. Pada Alfi, bagaimana nih pesan dan kesannya? Ya, kesan-kesan dari saya tadi sudah sudah cukup panjang lebar oleh Pak Haji. Saya sedikit menambahkan aja terkait tentang tema literasi hari ini. Yang pasti literasi itu penuh manfaatnya ya, pasti banyak manfaatnya. Cuman mengenai tentang literasi juga, kita tidak memaksakan orang untuk harus membaca buku. Tidak harus. Kalau kamu ingin berwawasan, baca buku, gitu. Literasi, silakan. Karena sesuatu yang dipaksakan itu emang kadang tidak akan membentuk nantinya. Tapi ketika kita emang berniat dari diri kita menginginkan sesuatu, seperti kita menginginkan ilmu gitu atau pengetahuan, ada niat Pak. Ada niat, ada yang diikhtiarkan ya, seperti membaca buku atau membaca apapun gitu yang ada di media sosial, itu kan berupa niat. Ketika dia ingin meniatkan menumbuhkan wawasan, membangun skill, itu pasti ada niat. Ketika niat itu terbentuk, maka akan berikhtiar untuk melakukan yang namanya literasi. Dan literasi sendiri, saya mengutip dari kata Kang Maman, literasi itu ada 3 Pak. Apa itu? Yang pertama adalah namanya enlightenment. Enlightenment itu artinya mencerahkan, ya. Yang kedua yaitu enrichment. Enrichment itu memperkaya wawasan. Nah, yang ketiga empowerment, memberdayakan. Jadi dari mencerahkan, memperkaya wawasan dan memberdayakan, itu adalah bagian dari literasi. Jadi ketika kita sudah mampu berliterasi tapi tidak mendapatkan pengertian ini, berarti kita belum bisa mengamalkan apa yang namanya literasi. Ya, yang tadi saya sebutkan mencerahkan, memperkaya wawasan, dan yang terakhir memberdayakan. Memberdayakan ini adalah
hasil output dari kita benar-benar membaca buku berliterasi apa yang kita dapatkan. Mungkin itu dari saya Pak Wid. Oke, terima kasih. Dari saya pribadi terkait literasi itu mungkin hanya 2 kata, Bang. Baca. Jadi baca dan baca itu harus tetap ada dalam semua kalangan ya. Kita kan sering sekali mengobrol tentang generasi muda. Dan ternyata dari usia dini pun ya tadi saya sebut singgung-singgung balita sampai akhir akan ajal menjemput juga sebenarnya kita harus tahu gitu. Itu sebenarnya ada landasannya Pak. Apa itu? Tutlubul ilma minal mahdi ilallah. Nah itu salah satunya garis besarnya mungkin saya ke situ Pak. Hadisnya mungkin ya Pak. Hadisnya. Ya pola tersebut. Jadi saya tetap berprinsip untuk literasi kali ini baca gitu. Apapun gitu. Mau dari digital, buku dan lain sebagainya. Dan literasi mungkin episode yang paling banyak dibicarakan ya. Dan saya ini sangat spesial 2 narasumber perempuan lagi yang cukup giat dalam literasi. Oke, para audien dan teman-teman Majelis Nawaina, nanti kalau ada pesan dan kesan silakan tulis di kolom komentar. Kita nanti akan. Dan barangkali ada requestan siapa atau mau bahas apa itu bisa Pak ya? Boleh. Silakan di komentar aja. Iya. Di komentar. Depan mau bahas apa nih? Silakan nanti tuliskan gitu ya. Dan kita sering juga pas pertanyaan, titip pertanyaan gitu. Sekarang nggak ada nitip ya Pak? Belum ada Pak. Oh belum ada. Nanti kita episode selanjutnya mungkin ya. Jangan pindah tempat duduk. Kita akan closing pada malam kali ini tentang literasi. Majelis Nawaina, niat aja dulu. Terima kasih untuk semuanya. Sehat-sehat.